Bapa, terima kasih untuk pagi yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk hidup dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami supaya kami bisa mendengar suara-Mu dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan supaya kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa ya. Ya, tema kita pada bulan Januari ini ya, yang sepanjang Januari ini adalah The Valley of Decision. Dan minggu yang keempat ya, minggu yang terakhir ini, di bulan Januari ini kita berbicara tentang tidak memilih juga sebuah pilihan. Ya, seperti yang sama-sama kita tahu ya bahwa hidup rohani itu bukan sekedar soal seberapa banyak kita mengetahui kebenaran, bukan juga tentang seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi tentang bagaimana kita merespon ketika kebenaran itu berdiri tepat di depan kita dan menuntut kita untuk mengambil keputusan. Dan Alkitab tidak mengenal iman yang netral ya Bapak Ibu ya. Tidak ada ruang abu-abu ketika Tuhan menyatakan kehendaknya ya. Ketika Tuhan membawa seseorang ke lembah keputusan, ia tidak sedang menawarkan opsi untuk diam. Justru sebaliknya, di titik itulah Tuhan memanggil kita untuk mengambil sikap yang jelas dan bertanggung jawab di hadapannya. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Elia menyampaikan bahwa kepada bangsa Israel dengan sangat tegas ya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Jika Baal, ikutilah dia. Di sini bangsa Israel tidak sedang menyangkal Tuhan secara terang-terangan gitu ya Bapak Ibu ya. Bangsa Israel juga tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Masalahnya adalah hati mereka yang terbagi. Di satu sisi ingin Tuhan, tetapi di sisi yang lain juga ingin Baal. Ingin aman, tetapi tidak mau taat sepenuhnya. Dan Elia menyebut sikap ini ya sebagai timpang, tidak utuh dan tidak lurus ya. Di sini hal yang perlu kita pahami adalah relasi dengan Tuhan tidak pernah netral karena relasi dengan Tuhan selalu menuntut keberpihakan. Tuhan tidak membangun hubungan dengan yang pasif ya dengan umatnya ya. Jadi Tuhan bukan hanya Allah yang hanya hadir sebagai pengamat atau membiarkan manusia berjalan tanpa arah. Sebaliknya, relasi yang Tuhan bangun bersifat personal, yang aktif dan hidup. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, menyatakan kehendaknya dan memanggil kita, manusia untuk merespon firman-Nya. Itulah sebabnya dalam Alkitab kita melihat pola ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Tuhan selalu menghadapkan manusia pada pilihan yang jelas. Ya, di Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Aku telah mengemukakan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup. Ya, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa Tuhan tidak pernah menyampaikan kehendaknya dengan membingungkan atau setengah-setengah. Setiap kali Tuhan berbicara, Tuhan menolong kita untuk menyadari bahwa kita sedang berada di titik keputusan. Itulah sebabnya dalam ayat ini ya, Tuhan berkata, Aku mengemukakan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup. Tuhan tidak berkata ini hidup, tetapi juga menunjukkan apa yang bukan hidup, supaya umatnya ini tidak salah dalam melangkah. Kalau kita perhatikan dan baca Alkitab kita ya, Tuhan selalu bekerja dengan cara yang seperti ini. Tuhan tidak pernah mencampur adukan jalan yang satu dengan jalan yang lain. Di Taman Eden pun manusia diperhadapkan pada ketaatan dan ketidaktaatan dengan konsekuensi yang jelas. Artinya, sejak awal relasi dengan Tuhan memang selalu berjalan dalam pilihan. Di Mazmur pasal 1 juga menggambarkan dua jalan yang berbeda. Ada jalan orang benar yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan ada jalan orang fasik yang tidak berdiri di tempat yang sama. Alkitab tidak pernah menggambarkan satu jalan netral di tengah-tengah. Arah hidup itu selalu jelas meskipun keputusan untuk memilih seringkali tidak mudah. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan dan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
Ya, ayat ini menasihati kita untuk memandang lurus ke depan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nasihat ini menunjukkan bahwa Tuhan memang memberi arah yang tegas. Tuhan tidak menyuruh kita berjalan lurus di jalan yang samar, tetapi di jalan yang bisa dikenali melalui firman-Nya. Karena itu, firman Tuhan tidak pernah datang supaya kita berhenti, tetapi supaya kita melangkah. Firman Tuhan bukan sekedar informasi rohani, tetapi tuntunan hidup. Setiap kali firman disampaikan, selalu ada undangan bagi kita untuk melangkah, dan hal yang perlu kita ingat adalah diam artinya juga kita sedang memilih. Dan setelah kita memahami bahwa Tuhan selalu menghadapkan manusia pada pilihan yang jelas, sekarang muncul satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi ketika kita memilih untuk tidak memilih? Dan pola Alkitab berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah tidak memilih Tuhan sama dengan membiarkan pilihan ditentukan oleh dunia. Seringkali kita mengira bahwa dengan tidak mengambil sikap, kita sedang berada di posisi yang aman. Kita merasa tidak sedang menolak Tuhan. Kita masih percaya, kita masih berdoa, kita masih datang beribadah. Namun tanpa kita sadari, kita ada di posisi menunggu, di mana kita percaya kepada Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh menentukan keberpihakan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan menolong kita memahami bahwa dalam relasi dengan Tuhan, posisi seperti ini tidak pernah benar-benar netral. Yesus berkata pada dalam Matius 12 ayat 30 ya, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Perkataan ini menunjukkan bahwa relasi dengan Kristus selalu bergerak ke satu arah. Ketika kita tidak secara sadar memilih untuk berjalan bersama Dia, kita sedang membiarkan arah hidup kita ditentukan oleh sesuatu yang lain. Teguran yang serupa juga disampaikan Tuhan ya kepada jemaat di Laodikia di Wahyu 3 ayat 16 ya. Tuhan berkata, karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku bukan berarti uh, nggak beriman gitu ya Bapak Ibu ya. Iman tetap ada, tetapi kehilangan ketegasannya. Mereka ya, jemaat Laodikia ini tidak meninggalkan Tuhan, tetapi juga tidak hidup dengan komitmen penuh kepada Tuhan gitu. Di titik inilah kita melihat bahwa ketika seseorang tidak memilih Tuhan secara sadar, dunia akan segera mengambil peran itu. Nilai-nilai dunia mulai membentuk cara berpikir, cara menentukan prioritas, cara mengambil keputusan, dan apa yang dulu terasa salah, perlahan menjadi biasa saja. Apa yang dulu kita pahami sebagai kebenaran firman Tuhan, perlahan tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Dan tanpa disadari, hidup tetap berjalan. Keputusan tetap diambil, tetapi arahnya tidak lagi ditentukan oleh kehendak Tuhan. Karena itu, tidak memilih Tuhan bukanlah keadaan tanpa arah. Itu adalah kondisi di mana arah hidup secara perlahan dibentuk oleh dunia, bukan oleh firman Tuhan. Ada salah satu kisah di Alkitab ya yang menunjukkan bahwa bagaimana sikap yang tidak memilih atau diam sangat berdampak. Kisah ini adalah kisah Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus ini orang yang tahu tapi tidak memilih. Yang pertama, Pontius Pilatus ini tahu Yesus tidak bersalah. Pontius Pilatus ini bukan orang yang bertindak dalam ketidaktahuan. Dia adalah seorang gubernur di Romawi, seorang pejabat dengan otoritas penuh untuk memutuskan hidup dan mati seseorang. Dan Pilatus memeriksa Yesus secara langsung, mendengarkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dan menimbang perkara dengan pikirannya sendiri. Dan setelah proses itu, kesimpulan Pilatus sangat jelas ya. Ia berkata dalam Yohanes 18 ayat 38, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan pernyataan ini bukan sekali saja. Lukas juga mencatat ya, pengakuan Pilatus ini dalam Lukas 23 ayat 4. Sesungguhnya orang ini benar. Artinya secara hukum, secara rasional, bahkan secara nurani, Pilatus tahu bahwa Yesus tidak layak dihukum. Sebenarnya Pilatus memiliki
semua yang dibutuhkan untuk bertindak benar. Dia memiliki otoritas untuk membebaskan Yesus. Dia memiliki informasi yang cukup untuk membedakan kebenaran dan kebohongan. Dan dia juga memiliki kesempatan, ya. Momen itu ada di tangannya. Namun di titik inilah kita melihat sebuah kebenaran, ya. Mengetahui kebenaran tidak otomatis membuat seseorang menaati kebenaran itu. Pengetahuan tanpa keberanian tidak pernah menghasilkan ketaatan. Dan yang kedua, Pilatus memilih netral demi kepentingan diri. Ya, ketika tekanan massa semakin besar dan situasi mulai tidak terkendali, Pilatus menyadari bahwa mempertahankan kebenaran akan menuntut harga. Dan Injil yang ditulis Matius di pasal 27 ayat 24 mencatat, ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya sia-sia, malah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya. Dan membasuh tangan ini bukanlah tanda iman ya Bapak Ibu ya, melainkan simbol pelarian dari tanggung jawabnya. Secara lahiriah, Pilatus ingin tidak terlihat bersalah gitu ya. Seolah-olah dia berkata, ini bukan urusanku. Namun pada saat yang sama, dia tetap menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Pilatus mencoba membersihkan tangannya, tetapi tidak mengubah keputusannya. Dan di sini Pilatus kelihatannya hanya tidak mau terlihat gitu ya, seakan-akan gitu. Tetapi sebenarnya dia tetap memilih. Dan pilihannya adalah untuk keamanan posisinya. Dia memilih reputasinya di mata Romawi ya. Dia memilih kenyamanannya sebagai pejabat. Jadi pilihan yang ditampilkan Pilatus sebenarnya adalah keberpihakan kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, sejarah mencatat Pilatus bukan sebagai orang yang netral, tetapi sebagai penyalib. Kalau kita perhatikan, tidak ada satu Injil yang mengenang si Pilatus ini ya sebagai hakim yang netral. Sejarah iman tidak mengingat niat baik yang tidak diwujudkan. Pilatus tidak dicatat sebagai orang yang ragu-ragu, tetapi sebagai bagian dari kisah salib itu sendiri. Dan nama Pilatus bahkan masuk ya dalam pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini menunjukkan bahwa dalam sejarah keselamatan, diam dan tidak memilih tetap dianggap sebagai keputusan, ya. Dan pelajaran rohani yang kita terima sangat jelas. Sejarah iman tidak mencatat apa yang kita maksudkan, tetapi apa yang kita putuskan. Dunia mungkin memaklumi sikap netral, tetapi kebenaran selalu menuntut keberpihakan. Dalam relasi dengan Tuhan, tidak memilih, tetap akan menempatkan seseorang di satu sisi. Dan kisah Pontius Pilatus ini bukan sekedar catatan sejarah tentang seorang pejabat Romawi ya. Alkitab mencatat kisah ini supaya kita tidak hanya melihat Pilatus, tetapi juga berani melihat diri kita sendiri, di mana area kita sedang tidak memilih. Dan setelah melihat kisah Pontius Pilatus, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak berhenti pada penghakiman terhadap tokoh Alkitab, tetapi masuk ke dalam refleksi pribadi. Karena sikap tidak memilih tidak hanya terjadi di ruang pengadilan Romawi, tetapi bisa muncul dalam kehidupan rohani kita sehari-hari. Kadang kita tahu sesuatu apa yang benar gitu ya, menurut firman Tuhan, tetapi kita menundanya dengan berbagai alasan. Kita berkata, belum waktunya ini, nanti aja lah kalau udah siap, atau situasinya belum memungkinkan kalau saat ini gitu. Padahal penundaan seperti ini bukan sekedar menunggu, melainkan sebuah keputusan untuk tidak taat pada saat Tuhan sedang berbicara. Ada juga kalanya kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan jelas, tetapi kita takut akan konsekuensinya. Takut kehilangan kenyamanan, takut ditolak, takut harus berubah. Dan seperti Pilatus, kita ingin kebenaran itu tetap ada, tetapi kita tidak ingin membayar harga untuk mengikutinya. Bahkan tanpa sadar ya, ada saat-saat di mana kita membasuh tangan dari panggilan Tuhan. Kita memilih untuk diam, menghindar, menyerahkan tanggung jawab rohani kepada orang lain. Kita tidak berkata menolak gitu ya.
secara langsung kita tidak menolak, tetapi juga kita tidak berkata iya gitu. Dan firman Tuhan juga menegaskan ya dalam Yakobus 4 ayat 17, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini menolong kita untuk melihat bahwa dosa tidak selalu berbentuk tindakan jahat yang aktif, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk ketaatan yang ditunda. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya bahwa penundaan rohani adalah keputusan aktif ya untuk tidak taat. Ya, sekali lagi ya, penundaan rohani adalah keputusan aktif untuk tidak taat. Dan ketidaktaatan yang pasif tetaplah ketidaktaatan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mengetahui kehendaknya, tetapi untuk meresponnya dengan keberanian dan ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini membawa kita ke satu kesimpulan, ya, lembah keputusan bukanlah tempat untuk menunggu, menimbang tanpa akhir, atau mencari posisi aman. Ya, lembah keputusan adalah tempat di mana hati kita diuji. Apakah kita mau merespon suara Tuhan atau justru menundanya? Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Perhatikan ya, firman Tuhan ini tidak berkata besok ya, tidak juga berkata nanti ketika sudah siap. Firman Tuhan berkata hari ini. Ya, penundaan rohani ini bukan sekedar soal waktu, tetapi soal sikap hati. Ya, dan ketika kebenaran sudah kita dengar, tetapi kita memilih untuk diam, sebenarnya kita sedang melatih hati kita untuk mengeras ya. Sekali lagi ya, kita sedang melatih hati kita untuk mengeras. Ketika kita sudah tahu kebenaran, ya, kita sudah mendengar, tetapi memilih untuk diam ya. Kita belajar bahwa tidak memilih juga adalah sebuah pilihan. Seperti Pontius Pilatus ya, seseorang bisa tahu kebenaran, bisa melihatnya dengan jelas, tetapi tetap tidak berpihak. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sejarah iman tidak mencatat niat baik, tetapi keputusan nyata. Karena itu hari ini Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna, tetapi untuk berpihak. Tuhan tidak mencari umat yang netral. Tuhan mau umat yang mau merespon suaranya dengan ketaatan. Bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Dan jika Bapak Ibu semuanya ya, kita semuanya mendengar suara Tuhan ya, pilihlah untuk tidak mengeraskan tidak mengeraskan hati. Dan hari ini pilihlah Tuhan. Nggak lama-lama ya sharingnya ya hari ini, dan sharing kita nanti di BR masing-masing. Di bagian hidup mana Anda tahu apa yang Tuhan mau, tetapi masih menunda atau belum mau taat? Ya, apa yang membuat menunda? Mungkin takutkah, atau kenyamanan mungkin, atau belum siap gitu. Nanti di-sharingkan, silakan di-screenshot ini ya. Dan mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru kami dengar pagi ini Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu tinggal di hati kami Tuhan, mengubah kami, cara berpikir kami Tuhan, cara kami berkata dan bertindak setiap hari Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar ya Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sharing.